Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Al-Hasib dan Al-Kafi. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin bahagia, ada hadis Rasulullah SAW, ringkas tapi mantap, pasti mantap. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh sangat beruntung, sangat bahagia, sangat sukses orang yang diberi hidayah Islam. Man aslama, yang menjadi Islam. Wa ruziqa kafafan, dan Allah mengaruniakan kepadanya diberi kafafan, rezeki yang cukup. Jadi bukan dibuat kaya, bukan diberi banyak, tapi diberi cukup. Jadi bahagia itu bukan pada banyak, tapi pada cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah mengaruniakan kepadanya sifat qanaah, ridho, puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nih, kalau mau bahagia Islam, alhamdulillah sudah. Ternyata yang sekarang harus kita cari itu kecukupan, bukan banyak, bukan segala ada, tapi setiap kita memerlukan apapun dicukupi oleh Allah. Dan yang ketiga, bahagia itu ternyata ketika Allah mengaruniakan sifat qanaah, puas, senang, ridho dengan apa yang Allah berikan. Lawannya qanaah adalah tamak. Ya, bagi yang ingin bahagia itu 3 kuncinya. Maka kita bahas hari ini adalah Allah yang maha memberikan kecukupan. Al-Hasib, Al-Kafi, Allah yang memberikan kecukupan. Dalam surat An-Nisa ayat 6, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah cukup Allah untuk melindungi hamba-hambanya? Jadi makna Al-Hasib adalah Allah yang maha mencukupi dari apapun yang diperlukan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Al-Kafi memberi makna Allah yang memberikan kecukupan kepada makhluk dengan kemampuannya, tangannya, apapun yang mereka perlukan, apakah yang umum maupun yang khusus, hampir sama. Tapi intinya begini, setiap saat kita ini tidak pernah bisa lepas dari Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita setiap saat. Semua keperluan kita Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Karena Allah yang menciptakan kebutuhan dan keperluan kita. Jadi apapun yang kita perlukan itu lebih sederhana yang kita tahu dibanding keperluan kita yang sesungguhnya. Jelas hadirin? Satu, ya, yakini bahwa semua keperluan kita itu adalah Allah sangat tahu yang kita perlukan, lebih tahu dari kita sendiri. Kenapa? Karena yang menciptakan keperluan itu juga adalah Allah. Kita tidak tahu kenapa ada perut pada diri kita, kenapa kita perlu energi, kenapa kita harus nafas. Kita tidak pesan harus nafas. Allah ciptakan paru-paru, perlu udara, kita perlu oksigen, perlu nutrisi, dan Allah berikan semuanya sudah ada. Jadi jangan terlalu panik dengan keperluan kita, karena sebetulnya keperluan kita tuh sudah sangat diketahui oleh Allah, karena Allah yang menciptakan keperluan kita.
Dua, bahwa yang kita perlukan itu sepenuhnya juga ada dalam kekuasaan Allah. Kita perlu udara, Allah yang menciptakan, udaranya milik Allah. Jadi kalau kita punya keperluan, kita harus yakin Allah sudah tahu keperluan kita, dan yang kita perlukan juga pasti ada dalam genggaman Allah. Coba, perlu apa yang tidak digenggam Allah? Jawab hadirin, jangan bikin saya emosian. Perlu apa? Kita perlu apa? Semua yang kita perlukan pasti itu milik Allah dalam kekuasaan Allah, apapun. Dan yang ketiga, berjumpanya, dan yang paling tahu apa yang terbaik dari yang kita perlukan hanya Allah. Dan yang ketiga, bertemunya antara yang kita perlukan dengan kita itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Kalau sudah yakin ke sini, masuk ke wilayah tawakal. Maaf ya, kalau dilihat dari depan ini kan wajah-wajah banyak keperluan dan wajah banyak keinginan. Mana sih yang penting, keperluan atau keinginan? Baik, kita coba bahas ya. Ini kalau sudah yakin ini jauh lebih tenang hadirin. Karena jaminan Allah itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi, Allah mencukupkannya. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan, innallaha balighul amri, melaksanakan apa yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Jadi kecukupan itu gerbangnya diikatkannya kepada tawakal. Jadi bukan diikatkan kepada pinter, bukan diikatkan kepada keahlian, bukan kepada kehebatan, bukan pada kerja sangat keras, bukan juga pada profesionalisme. Itu semua adalah amal soleh. Tapi yang paling kuat membuat kita tercukupi adalah ketawakalan. Saya sudah tawakal, tapi kok belum cukup juga. Kecukupan dari Allah untuk kita, ayat yang tadi itu ya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi Allah sudah mengadakan ketentuan. Jadi tidak mesti tiap kita tawakal kemudian langsung ada. Tidak, ada waktu-waktu yang paling pas menurut Allah. Jadi walaupun kita, ini nggak ada sekali makanan, saya sudah yakin Allah Maha tahu saya lapar, Allah Maha memiliki semua rezeki, tapi kok belum datang juga, percayalah ada waktu yang paling pas. Saya sudah pasrah ke Allah, tapi kok jodoh belum datang juga, apa Allah lupa gitu? Mana ada yang dilupakan Allah? Ini sih teman-teman saya ngedoanya bareng saya berlima, 5 angel, 5 akhwat dalam penantian. Kamu terlalu dekat doanya sebelah sana, nggak akan ketukar. Dia doa bareng sama saya umroh. Kenapa dia dapat jodoh pulang umroh, saya belum? Jangan ngarang lah, biarlah Allah yang paling tahu waktu yang paling pas, bentuk yang paling pas. Bulat saja. Enak ngomong begitu. Saya sudah 4 tahun nunggu. Ya tenanglah hadirin. Ada yang 20 tahun. Wah kelamaan. Shh, tenang ya. Kita coba bahas ya. Jadi yakini bahwa keperluan kita itu sepenuhnya diketahui oleh Allah. Karena yang menciptakan keperluan itu siapa? Allah. Dan perlu itu bukan perlu jasa dia saja, tapi keperluan kasih sayang, cinta, ya, perlu ketenangan, perlu ilmu. Karena di dalam mengambil keputusan perlu data, perlu informasi. Kita perlu pasti ada ancaman. Kita sangat memerlukan rasa aman.
kita ingin dijaga, ya kita perlu rasa aman, benar? Semua keperluan itu Allah yang menciptakan pada diri kita. Jadi jangan berbuat seakan-akan Allah tidak tahu keperluan kita. Nih kalau kita doa ya, sebelum kata-kata itu terucap dari mulut kita, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Jadi kalau saudara punya keperluan apapun, yang kontrakan habis ya, yang buat bayar kuliah tidak ada, yang apalagi sih keperluan-keperluan? Hah? Jodoh lagi ya. Coba materi yang lain atau hadirin. Perlu apa? Skripsi? Kecil skripsi mah ya, banyak yang nggak lulus ya. Skripsi memang yang kuliah cuma saudara sendiri. Maaf ya. Ada yang dosennya susah ditemui, ada yang tugasnya disuruh mengulang, ada yang komputernya hilang tuh. Ya, hakul yakin Allah tahu persoalan kita, keinginan kita, keperluan kita. Dua apa tadi? Hakul yakin yang menggenggam apapun yang kita perlukan, kita inginkan, kita cemaskan, pasti cuman Allah. Tidak ada yang lain. Perlu rezeki, Allah yang membagikan. Perlu ketenangan, Allah yang membulak-balik hati. Perlu jodoh, siapapun makhluk yang ada, pasti Allah yang membulak-balik hatinya. Tidak ada cinta kecuali Allah yang menyimpan di hatinya. Tidak ada ijab kabul kecuali dengan izin Allah. Tinggal berkah atau tidak ya. Hutang, Allah sudah tahu hutang saudara ya. Jangankan, maaf ya, Allah pasti maha tahu, tapi kita juga sudah bisa tahu ya. Wajah-wajah punya hutang, oh dari mana? Ya kira-kira saja ya. Banyak melamun, terutama waktu jatuh tempo. Tiba-tiba itikaf, ini sudah mencurigakan. Kenapa tiba-tiba itikaf? Ya artinya kontrakan habis ya. Allah sudah sangat tahu, Allah yang menggenggam. Jadi tidak bisa ke siapa-siapa. Mau minta apapun pasti ada dalam kekuasaan Allah. Termasuk yang mengancam kita. Yang mengancam kita pasti makhluk ciptaan Allah. Saya diancam oleh gangster, itu si begeng itu juga tetap aja makhluk ciptaan Allah, makhluk yang diberi makan oleh Allah, diurus oleh Allah, dan tidak bisa membawa mudarat kepada kita tanpa izin Allah. Makanya tinggal hakut tawakkuli, tinggal yakinnya tuh benar tidak. Nah kalau udah bulat yakinnya, sebagaimana bumi dan langit ini tawakal kepada Allah, sebagaimana burung-burung yang terbang tawakal kepada Allah, itu jatuh, itu jaminan Allah kepada kita. Makin kuat tawakalnya, udah dapat. Seperti yang beberapa kali diucapkan ya, tentang hadis siapa yang keluar dari rumah. Sebentar saya bacakan hadis ini, penting bagi yang mau yakin dengan, oh ini hadis, idza kharaja rajulu min baitihi faqala, apabila seorang keluar dari rumahnya lalu berkata bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, la haula, tiada daya, wala quwwata, tiada upaya, illa billah, kecuali dari Allah. Maka qala, beliau berkata, yuqalu, dikatakan kepadanya seketika itu juga, hudita wa kufita wa wukita, engkau telah mendapat petunjuk, engkau telah diberi kecukupan dan dipelihara. Maka setan pun menjauh dari dirinya. Lalu setan berkata kepada syaitan akhar, kepada setan yang lain, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya, bagaimana engkau bisa menyesatkan orang yang telah diberi hidayah, diberi kecukupan dan dilindungi, dipelihara oleh Allah. Ini teman-teman sekalian, ada keterangan dari seorang ulama, insya Allah perkataannya bisa dipercaya. Ada yang ulama datang ke tukang santet, ke tukang sihir, dan memang menangkap tukang sihir ini. Tukang sihir ini berkata, saya sudah mengerahkan ribuan jin baladnya ya, untuk melindungi, menjaga saya, tapi engkau begitu mudah saja melewatinya. Apa yang kau lakukan? Ini hakul yakin bahwa kalau kita tawakal dengan bulat
kepada kekuasaan Allah yang sempurna, menguasai segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat ataupun musibah. Dan hakul yakin, janji Allah itu pasti. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat An-Nahl 99 kalau tidak salah ya. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan bagi orang yang yakin kepada Allah dan bertawakal kepada Rabb-nya. Jadi jin-jin itu, setan-setan itu enggak berdaya. Tidak rumit untuk memahaminya hadirin. Mau jin, mau setan, mau apapun, itu makhluk ciptaan Allah yang tunduk takluk kepada kekuasaan Allah secara sempurna. Allah mengetahui, tawakal itu amalan hati ya hadirin. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ini hambanya yakin kepada Allah, bulat, utuh, ajeg, hakul yakin Allah tidak menyia-nyiakan dirinya. Sebagaimana Nabi Ibrahim hakul yakin kepada Allah, walaupun ditawari mau ditolong oleh malaikat Jibril, enggak, cukup Allah saja yang menolong. Dan mudah bagi Allah membuat api itu menjadi dingin. Nabi Musa diperintahkan menuju laut, di belakangnya Fir'aun dengan bala tentara yang canggih, di depannya adalah lautan. Hanya karena hakul yakin perintah Allah itu benar, hakul yakin Allah tidak pernah mengecewakan, tidak pernah mengingkari janji, patuh saja di depan lautan, di belakang bala tentara musuh. Kalau Allah melindungi, tidak usah dibalik tiba-tiba perang. Nah, ini sunatullahnya tidak seimbang. Cukup saja sesuatu yang tidak terduga, terbelahlah lautan, masuk, nyebrang, dan giliran bala tentara Fir'aun masuk, tutup. Jadi kalau ada yang punya kekuasaan besar menurut ukuran duniawi ya, super power atau apapun, cara Allah mengalahkan mereka begitu mudah saja bagi Allah. Jadi tidak harus membayangkan, wah itu melawan suatu yang berkuasa, yang adikuasa. Kalau Allah mau, sangat mudah bagi Allah, banyak jalan tanpa harus diadu begini. Benar? Sekarang apa sih di alam semesta ini, di dunia ini yang bukan ciptaan Allah? Ada tidak? Jawab. Adakah di dunia ini sajalah yang bukan ciptaan Allah? Ada tidak? Adakah yang bukan milik Allah? Ada? Adakah yang di luar atau bisa lepas dari genggaman Allah? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Apapun, siapapun, sebesar apapun, mau yang terbesar, paus atau apa sih makhluk yang lebih besar dari paus? Atau yang terkecil, kumin ya, kuman kan kecil, ini lebih kecil dari kuman, kumin, ngarang hadirin, maaf hadirin. Semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah mutlak. Maka hadirin sekalian, hidup ini hati itu harus bulat saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat malam Jumat yang lalu, boleh dibacakan sekali lagi tawakalnya Nabi Nuh seperti apa? Surat Yunus ayat 71 ya. Ustaz bisa bantu bacakan? Quran Surah Yunus surah ke-10 ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a Nuh إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم
لكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا ينظرون. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya. Ini kepada Rasulullah untuk menceritakan bagaimana nih ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya yang menolak terus, yang ketika itu tidak mau mengikutinya. Hei kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Oleh karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusan itu dirahasiakan. Lalu lakukanlah terhadap diriku. Janganlah kamu menunda memberi tangguh kepadaku. Masya Allah, hadirin. Saking bulatnya yakin bahwa Allah pelindung dirinya. Hei kaumku, ayo. Ini makom Nabi ya. Saya enggak gini-gini amat. Tapi di hati insya Allah mau seperti ini. Hei kaumku, ayo, jika kamu berat saya dakwah kepadamu dan tidak suka saya bacakan ayat-ayat Allah kepadamu, saya tawakal kepada Allah. Ayo, bulatkan tuh putusanmu, mau mencelakakan saya tuh. Kumpulkan sekutu-sekutumu, nggak usah pakai rahasia. Ayo, nggak usah ditunda, ayo der weh. Mungkin begitu hadirin. Hasilnya seperti apa? Celaka atau selamat? Itu kaumnya yang ditenggelamkan oleh Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim ya, kalau orang tawakal itu seperti ini nih hasilnya. Beliau berkata, semoga Allah merahmati beliau, tawakal merupakan salah satu sebab terkuat yang dapat digunakan oleh seorang hamba seperti kita ini untuk menolak apa yang tidak mampu ia tolak dari gangguan itu. Jadi kita udah nggak daya nih. Misalkan ada anjing Doberman, entahlah apa namanya, anjing besar kuat menyeringai dan kita, waduh, kagok anjing, singa aja, ya. Sebetulnya anjing juga udah horor hadirin ya. Singa dan kita terpojok, gak berdaya. Dan hati kita menjadi pasrah total. Ya Allah, hanya Engkau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah belum aja yang terbayang, hanya Allah satu-satunya yang berkuasa. Singa itu ciptaan Allah, singa milik Allah, singa takluk kepada Allah, dan kita pun tidak ada daya. Itu sangat mudah bagi Allah untuk memalingkan singa. Apa sih singa ya? Dan kisah-kisah seperti ini banyak sekali hadirin ya. Bagaimana ada pejuang yang di sebuah negara tirani ditangkap, kemudian dimasukkan ke penjara anjing lapar yang memang sengaja dibuat lapar. Tapi ketika dilihat, ternyata anjing itu tidak menggigit, malah duduk. Dan ulama tersebut masih makan ke anjing tersebut, lalu sholat saja, dan anjingnya tidak mengganggu sama sekali. Ini tidak rumit kalau dengan ilmu keyakinan. Anjing itu makhluk ciptaan siapa? Apa pekerjaannya binatang itu? Bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tanpa izin Allah tidak bisa ganggu. Semua bukan hanya anjing, termasuk virus COVID. Kalau COVID terlalu Sunda ya, tapi kumaha mana yang kena COVID euy? Can, itu kayak yang mau itu nunggu giliran. Kenapa kita tidak berlindung sedang COVID itu tidak punya pilihan? COVID hanya bergerak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca dengan yakin pagi hari 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah, bismillahilladzi, yang tidak bisa membawa mudarat, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard, di bumi ini, wala fis sama, di langit, wa huwas samiul alim, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
Yakin, yakin itu yang paling mahal. Karena ana inda dhanni abdi bi. Kita ada yang kadang-kadang yakin ya, seringnya tidak yakin. Terutama kalau lagi kepepet tuh ya, suka, aduh ya Allah, baru sekarang nih kepepet total. Tolong, kalau bagai telur di ujung tanduk dan kerbaunya itu lagi pilek ya, bersin-bersin, itu terancam sekali itu telurnya. Nah, orang yang betul-betul hakul yakin hanya Allah, Allah yang maha dekat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah, tidak akan datang satu butir nasi pun tanpa izin Allah. Allah lah penguasa mutlak segala-galanya. Wah, kalau dilatih seperti itu, Masya Allah. Jadi kita tidak bersandar ke siapa-siapa. Kalau mulut boleh, boleh saya minta bantuan ini, bantu angkatkan meja, mulut boleh. Kang, kontrakan saya habis, saya sudah berusaha pinjam belum ada, baru ada setengahnya. Saya berniat pinjam, tapi sejujurnya saya belum tahu kapan bisa dikembalikan, karena saya belum punya kelihatan remeng-remeng buat mengembalikannya. Tapi saya yakin Allah yang menentukan segala-galanya. Saya tidak punya jaminan apa-apa, Kang, tapi Allah jaminannya bahwa saya tidak akan mengingkari janji. Saya niat bayar dan Allah memampukan, saya akan bayar. Di hatinya, ya Allah, hanya Engkau lah pembagi rezeki, tidak ada selain Engkau. Jadi Akang kontrakan habis, iya. Uangnya nggak ada, iya. Sama, Kang. Bahkan saya mah sudah di luar rumah. Sakit hati jangan, nggak ada sakit hati. Sakit hati itu kalau bersandar ke makhluk. Kalau bersandar ke Allah, alhamdulillah, tenanglah, Kang. Kita senasib sepenanggungan. Allah mengetahui siapa yang bersandar ke orang, siapa yang bersandar kepada ikhtiar, siapa yang bersandar kepada kepintaran, siapa yang bersandar kepada keahlian, dan siapa yang bersandar ke Allah. Yang terjamin itu yang bersandar ke Allah. Walaupun kita punya ilmu, tidak bisa disandarin. Walaupun kita gigih habis-habisan, itu mah amal soleh saja. Ikhtiar itu amal soleh. Tidak harus kok kita sudah membanting-banting tulang, memeras keringat, harus dapat hasil. Enggak. Bagi kita kerja keras itu amal soleh saja. Sedangkan pemberian Allah, biar Allah yang ngatur kapan waktunya, bagaimana bentuknya, nggak usah rewel. Selama ini aja kita diurus oleh Allah. Mungkin ada yang nanya, gimana saya supaya yakin kepada jaminan Allah? Supaya yakin kepada jaminan Allah, lihat sepanjang hidup kita apa yang kurang dari Allah. Jawab batu hadirin. Saya udah hut-head kayak gini, tapi saya tidak boleh berharap dari makhluk ya. Cuman gimana gitu ya, udah nanya melongo aja. Kalau saya berharap pasti saya kecewa. Nggak kecewa, cuma jengkel aja. Jengkel juga ciri-ciri kurang ikhlas. Jadi ingat-ingat dari zaman kita janin. Ingat nggak waktu kita janin? Enggak ya, kita kan belum jadi otaknya. Coba kita perkirakan janin beres, rezeki kita nggak bisa mikir, belum tahu apa-apa. Jadi bayi nggak bisa apa-apa, beres. SD beres, SMP beres, terus sampai sekarang apa yang kurang? Kan tidak ada pemberian Allah yang kurang. Yang kurang itu kurang syukur, kurang sabar, kurang ridho, kurang sungguh-sungguh. Masa ada pemberian Allah yang kurang? Tapi Allah telat nih, harusnya sekarang nih. Gak ada yang telat, kita aja yang telat ke Allahnya beneran. Ini harus dimiliki hadirin. Kalau enggak ya kita repot terus. Dan itu ya, hudita wa kufita wa wukita, itu luar biasa itu. Yang pertama hidayah. Solusi itu hidayah hadirin. Tanpa hidayah tidak ada solusi. Petunjuk itu solusi. Yang kedua kecukupan. Kecukupan ini bukan masalah kecukupan materi, enggak, itu mah kecil lah ya. Banyak keperluan lain yang tidak kelihatan, tetapi kita memerlukannya. Seperti
Ini wajah-wajah kulang katih tayang ya. Nah, itu kita memerlukan katih tayang ya. Astagfirullahaladzim. Allah tahu saudara gersang, kurang kasih sayang. Tapi kalau kita nyari kasih sayang orang, siapa yang menyayangin model kita kayak gini ya? Kita saja kurang menyayangi, berharap kasih sayang manusia, kecewa. Berharap dicintai manusia, cintai dong saya. Aduh gimana ya, saya tuh kurang cinta, dan nggak bisa dipaksa. Cinta kamu, harus cinta. Kumaha malah jadi horor begini, hilang. Tadi mah ada dikit, sekarang habis gara-gara dipaksa. Sudahlah, makanya kalau nanti saudara naksir seseorang, istiqoroh. Siapa tahu yang ditaksir itu nggak ada catatannya jodoh, ya kan? Jangan udah keluar modal, ternyata nggak ada catatannya, pasti nggak jadi itu. Besok nih ya, mau pilpres, tenang aja, saudara nggak usah pengen jadi calon presiden, kejauhan ya. Nggak usah terlalu serius dengan pilpres sampai berantem biasa ya. Ya tetap yang menentukan adalah nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada demokrasi ini kan, siapapun suaranya satu ya. Kalau diibaratkan pesawat terbang, suara pilot, suara penumpang, suara mekanik, suara pramugara satu. Kalau ada dua pilihan dan penumpang boleh milih, kata yang satu, kandidat, saya akan terbangkan pilot pesawat ini menuju tempat yang saudara tuju. Kata kandidat yang lain, kalau saya terpilih menerbangkan pesawat ini, saya akan beri saudara di bisnis kelas yang memilih saya dan makanan terenak. Kira-kira mana yang dipilih? Yang ke satu, yang kedua? Hah? Ini dua-duanya kita nggak tahu dia pilot atau bukan. Saya gratiskan, saya kasih bisnis kelas, pasti orang suka, wah enak dong, udah gratis bisnis kelas. Milih yang kedua, padahal yang pilot asli itu yang tadi, dia nggak tahu apa-apa ya, siap-siap aja jatuh dengan pesawatnya. Nah kadang-kadang dalam pemilu tuh kita tidak tahu kemampuan yang aslinya, bener? Ya udahlah, istiqoroh aja lah, istiqoroh, lihat akhlaknya, lihat akidahnya, masih jauh dari pilpres ya. Kemudian minta tolong ke Allah kalau mau ikutan ya. Udah nggak mau ngomongin itu, sudah barusan ya. Gimana kalau kita sedang rapat menentukan ini ke sana itu, jangan dulu berantem. Lebih baik diskusi baik-baik, istiqoroh. Karena yang paling tahu yang terbaik hanyalah Allah. Anak mau sekolah di mana, tukar pikiran baik-baik. Jangan pakai bertengkar, jangan pakai ngotot, dan tetap nanti Allah yang menentukan. Siapa nih antara suami dan istri yang kira-kira paling diijabah oleh Allah, yang paling bulat tawakalnya ke Allah, yang akan dicukupi oleh Allah. Jadi jangan mudah bertengkar, mudah berdebat yang saling marah-marahan. Kan ada Allah memperhatikan kita lagi bertengkar, padahal yang dipertengkarkan nggak ada takdirnya ya. Nah, tukar pikiran jernih ya, ada Allah yang cari informasi, tanya ke ahlinya secara syariat, ikhtiar, istiqoroh. Ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu. Tetapkan yang terbaik untuk anak kami, di mana yang paling bisa membuat dekat denganmu, yang paling membuatnya siap kapanpun meninggal bisa pulang selamat. Kan sebetulnya visi mendidik anak itu begitu, siap kalau anak meninggal kapanpun, bukan hanya siap sukses di dunia, gelar ini sekolah, nanti gimana kalau meninggal umur 18 udah balik, umur 16 udah balik, kita sekolahkan di mana, siap tidak dia ngadepin kematiannya, husnul khotimah atau tidak? Jangan kita siapkan untuk nanti meneruskan perusahaan, untuk meneruskan ini, bisnis ini, nanti ke depan teknologi, itu boleh dipikirkan, tapi
Kalau meninggal pas SMA gimana? Meninggal pas kuliah gimana? Nah, itu harus minta ke Allah, ya Rob, berikan tempat sekolah yang membuat senantiasa dekat denganmu. Nah, bulatnya tawakal itu akan lebih banyak mendatangkan pertolongan. Jadi jangan sampai hanya diskusi-diskusi, sibuk cari informasi sana sini, tapi tidak mengandalkan Allah, karena Allah yang menguasai kejadian. Terima kasih hadirin sekalian. Ada pertanyaan kah? Tidak ada. Alhamdulillah. Saudara mengerti aja ya, bahwa tidak perlu berlama-lama. Allah sedang memperhatikan kita tidak? Jawab. Setiap patah kata yang diucapkan didengar oleh Allah. Ada perhitungannya tidak? Ada. Ceramah ada yang sadar, kadang sadar Allah sedang mendengarkan, kadang tidak ingat karena sibuk dengan bicara, sampai lupa Allah sedang mendengarkan. Yang terbaik itu setiap kali mau bicara ada keyakinan Allah sedang mendengarkan, dan saya harus mempertanggungjawabkan perkataan ini. Di dalam dakwah itu tidak harus kita berbuat supaya orang paham sampai kita melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah agar orang suka. Enggak benar. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah, bukan jago bicara, bukan strategi dakwah. Enggak, hadirin. Kalau ikhlas bicaranya dan benar, nanti Allah lah yang mengatur. Sehingga guru-guru yang mulia itu tidak riweuh di dalam dakwah itu, ya. Di depan 1.000 orang, di depan 100.000 orang, di depan 1 orang sama, karena yang menilainya juga Allah. Tapi kan mubadir, ceramah di depan 5 orang lah, yang 5 orang ini siapa tahu takdirnya yang satu jadi presiden, yang satu jadi wakil presiden, yang satu jadi istri presiden, ya kagok hadirinnya. Sedang yang satu jadi orang tua presiden. Astagfirullah. Aduh, baru juga bicara dicatat, ini dicatat oleh Allah. Ampun ya Allah, ampun. Begitulah juga nih, kalau mau nikah nggak usah rayuan gombal, terang bulan, gak usah gitu ya. Nggak usah pinjam jaket teman, nggak usah pinjam motor teman. Allah tahu modal kalian. Asli hadirin, karena nanti yang menentukan jodohnya juga Allah. Gak usah juga, kau maunya apa sih? Aku tak suka rambutmu lurus, ingin keriting. Dikeriting demi kebahagiaan si calon itu, padahal belum tentu jodoh. Udah dikeriting, lupa, aku teh senengnya yang lurus, tuh dibetotin. Nyiksa diri. Juga tidak usah menyuap adiknya demi pendekatan, supaya gak usah strategi gitu, lempeng lurus. Apa yang Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan, karena yang menentukan segala-galanya tuh Allah. Kita ikhtiar itu adalah amal soleh, makanya kita tidak usah mengada-ada. Maaf ya, seperti dagang di sini ada kompetitor, saingan, ya udah nggak apa-apa, ini hamba Allah, ini hamba Allah. Tapi gara-gara dia dagang, omset saya jadi menurun. Enggak lah, memang jatahnya segitu. Mungkin dari sini berkurang, nanti anak tiba-tiba dapat beasiswa, istri kreatif malah diangkat jadi dirut, direktur urut ya, kepada astagfirullah. Ya, rezeki dari Allah tidak harus satu jalur, tidak harus sesuai rencana, tidak harus terbayangkan. Rezeki dari Allah, suka-suka Allah aja. Kita kan udah rada lama hidup, benar? Halo? Udahlah, saya yang paling tua di sini ya kan? Udah lama nih, 61 tahun hidup, nggak kebayang sama sekali rezeki itu, Pak. Termasuk adanya pesantren ini, adanya usaha, aduh, tidak pernah terbayangkan. Tapi ada aja. Makanya sudahlah, jangan bersandar ke siapapun.
terbukti kita selama hidup dicukupi Allah. Tenang ya, nanti akan ada kesusahan, kesulitan, biasa aja, hadapi saja dengan senyuman. Nggak manyun juga tetap sulit, mending senyum ya kan. Ya percayalah, Allah memperhatikan kita setiap saat. Allah tahu pikiran kita, Allah tahu isi hati kita, Allah tahu sujud kita, Allah tahu apapun yang kita lakukan. Allah tahu persis kepada siapa hati ini bersandar. Belajarlah putus berharap dari makhluk.